Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya hanyalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti-henti, yang tidak pernah bosan-bosan memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu yang berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu contoh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Salam dan taslim yang semoga senantiasa tetap terkirim kepada Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, adalah untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pemberi peringatan kepada orang yang senantiasa laleh dari tujuan hidupnya di permukaan bumi ini. Ialah Nabi yang telah dilempari kotoran, dilempari darah demi satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan, untuk mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah di permukaan bumi ini. Dan semua kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa senantiasa meraih syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hari manusia butuh akan syafaat pada hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yakni berkaitan tentang hakikat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua orang tentunya ingin menambahkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, tetapi tidaklah ditempuh dengan cara santai penuh dengan kesenangan, tetapi haruslah ditempuh dengan cara melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya kita semua menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini adalah sebagai khalifah, adalah mempunyai satu tujuan, hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita senantiasa menjalankan tujuan hidup kita dengan penuh dengan hura-hura, penuh dengan kesantaian, penuh dengan memperhatikan segala hal-hal yang melalaikan dari ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang-orang yang senantiasa yang melalaikan dari tujuan hidupnya di permukaan bumi ini adalah ketika seseorang mendengarkan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka hati orang-orang yang senantiasa beriman, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya senantiasa terkontak dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan merasa gemetar dan takut atas kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang penuh dengan ikhlas, ia hadiri panggilan tersebut, ia jawab panggilan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dan
sangat berbeda sekali. Orang yang terjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mendengarkan seruan azan, maka tidak tersentuh hatinya tidak ada rasa takut. Dia mengibaratkan bahwa suara azan itu adalah suara biasa. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang sudah terjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita senantiasa tetap melakukan ibadah kita, menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita senantiasa menjalankan tujuan hidup kita adalah senantiasa dilandasi dengan memperhatikan segala hal-hal yang dapat melalaikan dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala kita kembali, maka janganlah pernah kita merasa sudah pasti ingin menjadi suatu pegawai, tetapi kita semua adalah calon camat, adalah calon mati. Maka marilah kita senantiasa mempersiapkan bekal kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi pembicara. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pembicara, dan apabila ada kata-kata yang bisa diambil sebagai pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.